Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Berikut tutorial cara pelaksanaan umrah secara ringkas. Pertama kali kita berihram dari miqat dengan menggunakan 2 lembar kain ihram. Disunnahkan bagi laki-laki itu dengan menggunakan 2 kain, satu sebagai sarungnya dan 1 lembar sebagai selendangnya, seperti ini. Ya, dan disunnahkan untuk berwarna putih. Adapun perempuan maka bebas warnanya selama tidak ketat, tidak menampakkan aurat, tidak menampakkan perhiasan, tidak masuk dalam kategori tabarruj. Kemudian dari miqat, setelah berpakaian ihram, maka kita berniat dari miqat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Dan apabila kita khawatir tidak mampu melaksanakan atau menyelesaikan ibadah umrah kita, maka kita baca fa'in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Jadi itu bacaan kalau kita khawatir tidak mampu melaksanakan atau menyelesaikan ibadah umrah secara keseluruhan. Maka kita tahallul di mana saja kita terhalangi dari menyempurnakan ibadah umrah tersebut. Setelah itu kita memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ini dibaca masing-masing dan tidak secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita menuju ke Masjidil Haram. Talbiyah ini disunnahkan. Hukumnya sunnah muakkad sampai kita melihat Ka'bah. Kemudian apabila memungkinkan sebelum masuk kota Mekah disunnahkan untuk mandi. Namun kalau tidak memungkinkan maka langsung kita menuju Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi perbanyak talbiyah selama kita berihram dari miqat sampai kita melihat Ka'bah. Kemudian jangan lupa para jamaah untuk selalu menggunakan ID card ya, dan menggunakan syal dan tanda pengenal lainnya karena manusia di sini sangat banyak. Sehingga ketika kita mungkin terhalangi, ketika kita nyasar, mudah untuk kita kembali ke hotel dengan memperlihatkan ID card kepada petugas. Atau ketika kita nyasar, bisa kita dilihat oleh atau dicari dengan mudah oleh mutawifnya atau tour leadernya dengan adanya syal tadi. Nah ini sudah lihat Ka'bah, maka kita sudah berhenti untuk bertalbiyah. Karena kita sudah melihat Ka'bah, maka kita sekarang menggantinya dengan banyak berdoa, banyak zikir, atau pembacaan Al-Quran. Ketika masuk Masjidil Haram, sendal dibuka, ya, dan jangan ditinggal di tempat ini karena akan dibuang oleh cleaning service. Jadi kita bawa, apakah kita masukkan ke dalam tas atau di dalam kantong plastik atau kita pegang seperti ini kemana saja kita pergi. Kemudian kita masuk dengan kaki kanannya sambil membaca Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatika a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu bacaan doa masuk masjid mana saja. Kemudian kita menuju Hajar Aswad. Sekarang kita menuju Hajar Aswad untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Perhatikan
lampu hijau di sana itu sejajar dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu yang ada tentara di sana. Ya. Sampingnya itu sudut yang ada tentara itu Hajar Aswad. Sejajar dengan lampu hijau. Sebelum kita mulai tawaf, maka laki-laki disunnahkan untuk itba', yaitu memperlihatkan bahu kanannya. Ya, caranya kita itba' yang mudah dan tidak lepas-lepas adalah ini ujungnya dimasukkan di belakang sini. Kemudian ini juga diletakkan di belakang sini. Kemudian ini di lewat sini. Nah, masukkan seperti ini. Nah, ini namanya itba', memperlihatkan bahu kanan ketika memulai tawaf. Dan ini sunnah untuk laki-laki. Kita mulai tawaf dari sini, yaitu sejajar dengan Hajar Aswad. Tandanya dengan melihat lurusnya dengan lampu hijau. Ya, itu sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau bisa mencium Hajar Aswad itu lebih afdal. Namun ini hukumnya sunnah. Kalau tidak memungkinkan mencium, maka diusap dengan tangan kanan, kemudian mencium, ya, mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad tersebut. Kalau tidak, maka cukup kita beri isyarat dari jauh, Bismillah Allahu Akbar, satu kali, tanpa mencium tangan. Disunnahkan untuk ar-ramal, lari-lari kecil, untuk laki-laki. Dan tidak disunnahkan untuk perempuan lari-lari kecil. Adapun untuk tawaf sunnah tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan untuk lari-lari kecil. Jadi ini khusus untuk tawaf umrah, yaitu berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Khusus untuk laki-laki dan tidak disunnahkan untuk perempuan. Ketika sementara tawaf, tidak ada bacaan khusus. Namun disyariatkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, ataupun bacaan Al-Quran. Ini adalah rukun Yamani, sudut sebelum Hajar Aswad. Disunnahkan ketika kita tawaf untuk mengusap rukun Yamani. Ketika tidak mampu mengusap, maka tidak disyariatkan untuk memberi isyarat. Namun hanya sekedar lewat begitu saja. Kemudian dari sini juga, dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, disyariatkan atau disunnahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perhatikan lampu hijau sejajar dengan Hajar Aswad. Kita di sini lagi membaca Bismillah Allahu Akbar tanpa mencium tangan dan cukup satu kali. Kalau kita tidak mampu mencium secara langsung atau memberi atau mengusap Hajar Aswad, jadi cukup memberi isyarat Bismillah Allahu Akbar. Dan ini sudah terhitung 1 putaran. Jadi 3 putaran pertama itu lari-lari kecil. Nanti putaran keempat baru jalan biasa. Itu sunnahnya bagi laki-laki. Setelah selesai melakukan tawaf sebanyak 7 putaran yang diakhiri di Hajar Aswad, maka kita mencari tempat untuk melakukan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Sambil kita membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita menutup bahu. Jadi kita melakukan sholat sunnah tawaf dalam keadaan bahu kita tertutup. Karena disunnahkan itba' atau membuka bahu kanan itu hanya di saat tawaf saja. Kemudian kita mencari tempat di belakang maqam Ibrahim. Kita jadikan maqam Ibrahim berada di tengah antara Ka'bah dengan tempat kita sholat selama memungkinkan. Namun ketika suasananya padat, maka kita mencari tempat di mana saja untuk melakukan sholat sunnah tawaf.
Adapun niatnya, maka kita niatkan di dalam hati untuk sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara pelaksanaannya adalah kita menghadap Ka'bah, kemudian kita takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua, kita membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Nah, setelah selesai melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka disunnahkan untuk minum air zam-zam. Kita cari tempat air zam-zam. Kita minum air zam-zam menghadap Ka'bah dan ingat untuk selalu berdoa setiap mau minum air zam-zam. Karena Nabi SAW bersabda, ma'uz zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung apa doamu. Maka kita berdoa agar diberikan kesehatan, lahir dan batin, dan doa-doa baik yang lainnya. Kita minum sebagiannya. Jadi minum sebagiannya. Kemudian tuangkan di kepala sebagiannya. Seperti itu. Setelah itu, kalau kita mampu untuk pergi mencium Hajar Aswad, maka itu lebih afdal. Kalau tidak mampu, maka kita menuju ke tempat sa'i untuk melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Ini jalurnya, ya, masuk ke tempat sa'i. Arahnya dari sana, ya. Nah, belakang makam Ibrahim, terus ke sini. Selalulah membaca petunjuk yang ada di sekitar Masjidil Haram. Jalan keluar menuju tempat sa'i. Sini belok kanan naik. Jadi di depan saya ini adalah Bukit Sofa. Disunnahkan ketika hendak bersa'i dan sudah mendekati Bukit Sofa, maka kita membaca Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Kemudian ketika kita naik ke Bukit Sofa sambil kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 3 kali. Kemudian kita berdiri menghadap Ka'bah dan seluruh tegel di Masjidil Haram itu selalu mengarah ke arah Ka'bah. Kemudian kita membaca doa sambil mengangkat kedua tangan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian kita berdoa bebas. Dan lebih bagusnya membaca doa yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Kalau tidak mampu, maka kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing dan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kemudian ulangi lagi 3 kali membaca doa dan diantarai dengan doa bebas. 2 kali doa bebas dan 3 kali membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdan jaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah itu kita menuju Marwah. Jadi ini adalah Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa. Sekarang kita menuju ke Bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah itu terhitung 1 kali. Dari Marwah ke Sofa terhitung 2 kali. Jadi tidak dihitung PP. Ya, tapi berangkat dari Sofa ke Marwah itu 1 kali. Marwah ke Sofa itu 2 kali. Begitu seterusnya sampai 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Antara Sofa dan Marwah ketika kita melakukan sa'i maka tidak ada doa khusus. Yang disyariatkan adalah memperbanyak
doa untuk kebaikan dunia dan akhirat secara umum, kemudian zikir ataupun bacaan Al-Quran. Adapun doa-doa di dalam buku tuntunan sebagian yang kita jumpai, tuntunan haji dan umrah, itu tidak ada dalilnya. Nah, lihat, ini adalah lampu hijau. Dari sini laki-laki disunnahkan untuk berlari, ya. Kita berlari, atau disunahkan bagi laki-laki untuk berlari kencang dari awal lampu hijau sampai ujung lampu hijau ini. Dan tidak disunahkan untuk perempuan untuk berlari. Perempuan cukup jalan santai saja. Sekarang kita berada di Bukit Marwah. Lakukan seperti yang dilakukan di Bukit Sofa, yaitu mengangkat kedua tangan menghadap Ka'bah dan perhatikan arah tegel ini semua mengarah ke Ka'bah. Baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, wa nasra 'abda, wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian membaca doa bebas. Ulangi sebanyak 3 kali, sebagaimana yang dilakukan di Bukit Sofa. Setelah selesai 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah ini, maka kita keluar dari arah sini. Ya. Ini jangan mau digunting seperti ini, karena ini tidak sesuai dengan syariat, ya. Bercukur tahallul itu dengan menggundul habis ataupun dengan memendekkan secara keseluruhan, bukan dengan menggunting sebagian dan meninggalkan sebagian. Nah, ini kekeliruan seperti ini banyak terjadi, yaitu menggunting sebagian dan meninggalkan sebagian. Dan seharusnya dalam hukum fikih dia harus membayar dam, karena dia telah menggunting rambut sebelum dia tahallul dengan tahallul yang diterima atau sah. Setelah selesai melakukan sa'i sebanyak 7 kali dari Safa ke Marwah, maka yang terakhir adalah melakukan tahallul dengan mencukur rambut. Bagi laki-laki, yang afdolnya adalah menggundul seperti saya ini, dengan silet, menggundul habis rambutnya, dan bisa juga dengan mencukur pendek secara keseluruhan, memendekkan rambut secara keseluruhan. Adapun perempuan, maka caranya adalah dengan mengumpulkan ujung rambutnya semuanya, dipegang, kemudian digunting, ya, seruas jari, digunting dari bawah. Setelah itu, maka selesailah pelaksanaan ibadah umroh kita dan sudah bisa memakai pakaian berjahit dan hal-hal lainnya yang selama ini terlarang ketika kita sedang ihram. Ini arah keluar dan selalu perhatikan jam. Jadi hotelnya posisinya di mana, yang menjadi patokan agar tidak tersesat adalah jam raksasa tersebut. Apakah hotel kita ketika kita datang dari hotel masuk ke Masjidil Haram itu berada di sebelah kirinya atau sebelah kanannya, ya, ini yang selalu jadi patokan kita.